Dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan belajar bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang lain. Bagaimana kita terkoneksi dengan orang lain. Persoalannya, ketika kita melakukan hubungan dengan orang lain itu tidak mudah. Mungkin kita menjalin hubungan, tapi tidak terkoneksi. Nah, saat ini kita akan menggunakan prinsip yang digunakan, yang menjadi mantra, yang menjadi doa bagi para pecandu alkohol. Para pencandu alkohol itu, dia menggunakan doa ini yang bunyinya gini. Tuhan, karuniakanlah kepada kami ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kami ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kami ubah. Dan hikmat untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya. Doa ini bisa juga kita gunakan untuk menjadi bagaimana kita melihat tentang seberapa baik, seberapa berhasilnya jalinan hubungan kita dengan sesama. Atau bagaimana kita menjadi konektor yang baik. Karena penting, menjalin hubungan itu akan membawa kesuksesan di dalam hubungan kita di semua bidang kehidupan kita. Nah, yang pertama, ada hal-hal yang dapat saya ubah, namun tidak tahu bagaimana mengubahnya. Nah, ini yang perlu kita lihat. Faktor yang pertama ini. Lalu yang selanjutnya, keterampilan bertahan saya lebih besar daripada keterampilan membangun hubungan saya dengan orang lain. Nah, ini kalau orang cuma bertahan saja, itu tidak akan maju. Nah, itu yang harus kita lihat. Lalu yang selanjutnya, saya ingin membuat perbedaan, bukan hanya mengetahui perbedaan. Nah, ini dia. Setelah kita tahu bahwa ada hal-hal yang bisa kita ubah dan hal-hal yang tidak bisa kita ubah, kan ada perbedaan tuh. Tapi saya ingin juga mengetahui perbedaan itu, bukan hanya membuat perbedaan. Lalu selanjutnya, saya membutuhkan lebih keberanian untuk mengubah segala sesuatu. Saya perlu keterampilan untuk membangun hubungan. Jadi artinya dari doa atau mantra yang dilakukan oleh para pecandu alkohol ini bukan hanya kita ingin melakukan perbedaan menjadi lebih baik ya, tetapi kita ingin belajar keterampilannya ya, teknisnya. Nah, jadi di dalam melakukan relasi atau komunikasi dengan orang lain atau dengan sesama itu tetap dimulai dengan sikap kita. Jadi kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain dimulai dengan pemahaman kita tentang nilai dari manusia. Penting. Ya, seperti yang dikatakan oleh James Collins, penulis buku Good to Great. Dia bilang bahwa orang-orang yang membangun perusahaan-perusahaan besar, dia memahami bahwa katup pembuka utama bagi pertumbuhan bukanlah pasar, bukanlah teknologi, bukanlah kompetisi atau produk. Satu hal penting yang lebih dari yang lainnya adalah kemampuan untuk mendapatkan dan menjaga orang-orang yang tepat. Nah, jadi peran manusia, peran relasi dengan manusia, peran nilai manusia itu penting bagi perusahaan besar dimanapun. Nah, bahkan ada sebuah penyelidikan yaitu dari telometrik, apa bedanya orang dengan keberhasilan tinggi, keberhasilan rata-rata, dan keberhasilan yang rendah. Orang yang berhasilnya tinggi, dia mempedulikan orang sejajar dengan keuntungannya. Dia memandang bawahan secara optimis. Dia meminta nasihat dari bawahan mereka.
dia menjadi pendengar yang baik bagi semua orang. Yang rata-rata keberhasilannya, dia berkontestasi hanya pada produksi, fokus pada status mereka sendiri, enggan meminta nasihat dari bawahan mereka, hanya mendengarkan atasan saja. Dan orang yang berhasilnya rendah tingkat keberhasilannya adalah orang yang mementingkan rasa aman mereka sendiri, menunjukkan ketidakpercayaan terhadap bawahan, tidak meminta nasihat, menghindari komunikasi, dan hanya bergantung pada pedoman kebijaksanaan saja. Nah, ini menggambarkan bahwa pentingnya koneksi kita dengan sesama, pentingnya membangun koneksi dengan orang lain atau menjadi konektor akan membuat keberhasilan di dalam sebuah perusahaan. Nah, sebenarnya apa sih prinsip-prinsip yang dapat kita pelajari? Yang pertama, kalau kita ingin menjadi konektor yang baik, konektor yang sukses adalah memusatkan perhatian pada orang lain. Itu. Lalu memperluas kosakata kita. Jadi jangan hanya kata-kata itu saja, kita luaskan kosakata kita. Lalu mengumpulkan energi untuk menjalin hubungan dan memperoleh wawasan tentang bagaimana para komunikator hebat menjalin hubungan. Nah, itu prinsipnya. Lalu nanti di segmen berikutnya juga kita akan membahas teknisnya, keterampilan menjadi konektor yang ulung, konektor yang hebat, yang baik, yaitu menemukan titik temu ketika berkoneksi, lalu membuat komunikasi kita jadi sederhana, mudah dipahami, lalu kita bisa menangkap minat orang lain, dan bagaimana kita bisa mengilhami mereka, dan bagaimana kita menjadi otentik, menjadi jujur, tulus, ikhlas, dan kita mau menolong orang lain agar orang lain menjadi lebih baik, komunitas menjadi lebih baik, dan juga Indonesia menjadi lebih baik. Salam konektor dari saya, Mr. Sorchan.